Salam damai sejahtera saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penjagaan, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Atas gereja-Mu, jemaat, atas setiap anak-anak-Mu, setiap kaum saleh Tuhan. Tuhan, kami yang Kau pelihara di dalam kekuatan tangan Allah. Tuhan, semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, sampai Engkau datang kembali. Berkatilah firman-Mu, agar firman yang disampaikan pada hari ini memberikan hiburan, dorongan, kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Pagi ini kita akan membahas kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tema kita adalah persiapan Tuhan dan persiapan di pihak murid-murid untuk menyebar luaskan Kristus yang bangkit, yang naik, dan yang al-muhid bagi perkembangan kerajaan Allah. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai kita memerlukan suatu peralihan yang besar dari urusan kerajaan duniawi kepada kerajaan Allah. Saya mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jika kita membaca potongan ayat ini, kita bisa melihat mengapa Tuhan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid mengenai kerajaan Allah. Sebab di dalam pikiran, konsepsi murid-murid, mereka masih diduduki oleh ajaran tradisional agama Yahudi mereka. Mereka berpikiran mengenai pemulihan kerajaan Israel secara material. Saudara-saudari, bahkan di ayat 7 pun Tuhan berkata bahwa pemulihan mengenai kerajaan Israel, Tuhan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini Tuhan dengan singkat ingin memberitahu mereka bahwa mereka perlu ada suatu peralihan yang besar. Peralihan yang besar. Peralihan zaman. Peralihan dari zaman perjanjian lama kepada perjanjian baru. Peralihan dari kerajaan Israel secara material kepada kerajaan Allah secara rohani, yaitu gereja. Demikian juga kita hari ini, Anda dan saya perlu suatu peralihan yang besar dari fokus kehidupan kita kepada perkara-perkara materi di dunia ini, perkara-perkara kerajaan dunia ini, beralih kepada perkara-perkara di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di sana Tuhan berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, sebab itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Ayat 33 Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Sekarang kita akan membahas secara singkat, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah merupakan subjek utama pemberitaan para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Kristus yang bangkit selama 40 hari, dia berulang kali berbicara kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Jikalau kita melihat di dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Tuhan Yesus sendiri, dia memberitakan Injil kerajaan.
Kita bisa membaca di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 43. Saudara, kerajaan Allah adalah merupakan benih hayat. Benih hayat. Benih kerajaan yang ditaburkan ke dalam kaum berimannya, umat pilihan Allah, dan berkembang menjadi satu alam, tempat Allah bisa memerintah sebagai kerajaannya di dalam hayat ilahinya. Lalu bagaimana jalan masuk ke dalam kerajaan ini? Jalan masuk ke dalam kerajaan ini, manusia harus pertama-tama bertobat, mengakui dosa-dosanya. Lalu manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka bisa dilahirkan kembali, dan memiliki hayat ilahi yang sepadan dengan sifat kerajaan ini. Berikutnya, kerajaan Allah hari ini adalah merupakan kehidupan gereja, di mana kaum beriman menikmati Allah sebagai keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini dijelaskan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kemudian kerajaan ini akan berkembang menjadi kerajaan yang akan datang, yaitu menjadi suatu pahala bagi para kaum beriman yang menuntut dan yang menang. Mereka akan mewarisi kerajaan Allah di dalam kerajaan 1000 tahun. Kitab Wahyu 20 ayat 4 dan 6 menjelaskan perkara ini. Kemudian pada akhirnya kerajaan Allah ini akan rampung di dalam Yerusalem baru. Yerusalem baru sebagai kerajaan kekal Allah. Satu alam kekal dari berkat kekal daripada hayat kekal Allah. Saudara-saudari, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, Tuhan Yesus tentu sudah berusaha untuk membantu murid-murid memiliki suatu realisasi bahwa kerajaan Allah ini bukan sesuatu yang material. Dan murid-murid pasti telah nampak bahwa kerajaan Allah ini adalah penyebaran Kristus sebagai hayat di dalam kaum beriman. Penyebar luasan Kristus sebagai hayat di dalam kaum beriman menghasilkan gereja-gereja sebagai kerajaan Allah di muka bumi. Inilah yang dijelaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab-kitab Injil, kerajaan Allah itu merupakan suatu benih yang ditaburkan. Di kitab Kisah Para Rasul, kerajaan Allah ini lalu berkembang, lalu meluas, menghasilkan gereja-gereja sebagai realitas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, penyebar luasan Kristus yang bangkit menghasilkan gereja-gereja sebagai kerajaan Allah di muka bumi ini. Karena itu, saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa gereja-gereja dan kerajaan Allah itu berjalan seiring di dalam Kisah Para Rasul. Gereja-gereja yang dihasilkan oleh penyebar luasan Kristus yang bangkit adalah kerajaan Allah di atas muka bumi hari ini. Kita bisa melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ketika kerajaan Allah ini akan berkembang dan meluas, juga mengalami penentangan, mengalami peperangan. Kita melihat ketika para rasul memberitakan mengenai kerajaan Allah, bangkit kekacauan, bangkit huru-hara. Itu semua adalah pekerjaan setan yang ingin menghambat, yang ingin menghancurkan, dan yang ingin merusak kerajaan Allah, penyebaran kerajaan Allah di muka bumi. Karena itu saudara-saudari, hari ini kita perlu mengambil kesempatan ini, kesempatan di masa pandemi, untuk menaburkan benih kerajaan kepada setiap anggota keluarga kita, kepada setiap teman-teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa di dalam situasi ini adalah situasi yang terbaik, di mana Tuhan menjamah, Tuhan melembutkan hati manusia, agar mereka mau menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus beralih dari urusan-urusan perkara materi kerajaan dunia ini, bekerja sama dengan pengaturan kedaulatan Allah untuk memberitakan Injil kerajaan ini kepada
anggota keluarga, kepada teman-teman kita, dan kepada banyak orang. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu kita memerlukan suatu peralihan yang besar dari pendengar firman menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita membaca pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita membaca potongan ayat ini, Tuhan ingin murid-murid memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah janji Bapa. Yang kedua adalah turunnya Roh Kudus ke atas diri mereka. Dan yang ketiga adalah menjadi saksi-saksiku. Nah, saat itu murid-murid masih dipenuhi oleh konsep, yaitu agama tradisional Yahudi mereka, konsep mengenai kerajaan Israel secara material, konsep mengenai hukum Taurat dan Musa. Tuhan seakan-akan berkata di ayat ini bahwa mereka perlu ada satu peralihan yang besar. Peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru, peralihan dari kerajaan Israel secara material kepada kerajaan Allah secara rohani, peralihan dari Musa, hukum Taurat, kepada Kristus, kepada aku. Tuhan ingin berkata bahwa kalian telah menyertai aku selama 3,5 tahun lebih. Kalian melihat bagaimana aku hidup, bagaimana aku bekerja. Kalian melihat ketersalipanku, kematianku. Kalian melihat bagaimana aku dikuburkan. Kalian melihat bagaimana kuburan kosong. Kalian melihat aku telah bangkit. Sekarang yang kalian perlukan bukan perjanjian lama, bukan Musa, bukan hukum Taurat, bukan kerajaan Israel yang material. Tetapi kalian perlu menjadi saksi-saksiku. Saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Apa yang telah kalian lihat dan yang telah kalian dengar. Saudara-saudari, apa artinya menjadi saksi-saksi Kristus? Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Saksi-saksiku. Di dalam bahasa Yunani, kata saksi itu berarti para martir. Yaitu para martir. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dan para murid adalah saksi-saksi Kristus. Menurut Wahyu di dalam kitab Kisah Para Rasul, setiap orang dibangkitkan dan yang diutus oleh Tuhan adalah saksi. Kita bisa membaca di pasal 26 ayat yang ke-16. Disebutkan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Di dalam perjanjian baru, menjadi saksi adalah memikul. Memikul satu kesaksian yang hidup dari Yesus Kristus di dalam penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya. Karena itu bersaksi memerlukan pengalaman akan penglihatan dan kenikmatan mengenai Tuhan atau hal-hal rohani. Ini berbeda dengan sekedar pengajaran. Saudara-saudari, Tuhan menetapkan Paulus menjadi seorang minister atau pelayan dan saksi seperti yang dijelaskan di pasal 26 ayat 16. Tadi disebutkan tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Sekarang saudari, kita akan melihat menjadi saksi-saksi Kristus, kita perlu mengalami, dipenuhi
dipenuhi dan diluapi oleh Roh Kudus. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus, kita perlu pengalaman ini, yaitu dipenuhi dan diluapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, Roh Kudus adalah merupakan pernyataan ultima dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses inkarnasi, menjadi manusia, proses ketersalipan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, lalu dia menjadi roh pemberi hayat, kemudian dia tersalur, tergarap ke dalam diri kita. Karena itu mengalami Allah Tritunggal berarti kita harus mengalami Roh Kudus secara real. Berkaitan dengan pengalaman kita terhadap Roh Kudus, ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah pengalaman Roh Kudus yang kita sebut pengalaman di aspek hayat. Ini dijelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Di sana dikatakan mengenai seorang penolong yang menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus menjadi penolong atau penghibur yang beserta dengan kita dan diam di dalam kita yang berfungsi. Dia menolong, menghibur, menguatkan, menopang, dia menjadi hayat dan segala sesuatu untuk kita nikmati dan kita alami. Ini disebut aspek hayat. Yang kedua, di pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah kita sebut pengalaman aspek Roh Kudus sebagai kuasa, atau kita sebut aspek kita diluapi secara lahiriah. Nah, saudara-saudari, ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita. Roh Kudus di aspek kuasa adalah bagi kita, orang Kristen, supaya kita memikul amanat, kita memikul atau mengemban pekerjaan Tuhan, supaya melalui kita dipenuhi atau diluapi oleh Roh Kudus, kita punya kuasa, kekuatan, kemampuan, dan kecakapan untuk apa? Melayani dan bekerja bagi Tuhan. Ini adalah perbedaan dengan aspek hayat. Saudara-saudari, bagaimana seorang Kristen mengalami diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 menjelaskan, kita perlu bertobat. Bertobatlah untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertama adalah bertobat dan menanggulangi dosa-dosa kita, agar kita menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa pada saat seseorang percaya Tuhan, dia sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Pada saat kita percaya, kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32 menjelaskan, Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Yang ketiga, Anda harus taat. Roh Kudus dikaruniakan oleh Allah kepada orang yang mentaati Dia. Yang keempat, kita perlu berdoa dengan tekun dan dengan sehati. Ini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat yang ke-14. Yaitu semua murid-murid mereka dengan tekun, dengan sehati, mereka di dalam doa bersama-sama. Karena mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama, maka kita melihat ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tidak hanya memenuhi mereka, tetapi meluapi. Seperti sebuah gelas, tidak hanya penuh airnya, tetapi meluber. Air itu meluber, itulah meluapi. Roh Kudus meluapi mereka. Sehingga kemudian mereka dengan penuh keberanian, mereka bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang bangkit pada hari Pentakosta. Kita perlu secara pribadi berdoa agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita perlu juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan tekun dan dengan sehati, kita berdoa agar kita bisa mengalami Roh Kudus meluapi kita secara lahiriah.
Saudara-saudari, sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu dampak dari melihat visi kenaikan Kristus. Dampak dari melihat visi kenaikan Kristus. Nah, mari kita membaca potongan ayat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Butir yang penting dari ayat ini adalah persiapan di pihak murid-murid. Mereka menyaksikan kenaikan Kristus dengan mata kepala sendiri ke surga, dan mereka mendapatkan janji akan kedatangan kembali Kristus dari surga. Saudari, kenaikan Kristus ke surga itu juga mengarah kepada kedatangannya kembali. Di antara periode, yaitu kenaikannya hingga kedatangannya yang kali kedua, amin. Ada zaman yang disebut zaman kasih karunia atau zaman gereja, supaya Kristus sebagai roh pemberi hayat, dia dapat menerapkan penebusannya yang al-muhid ke atas umat pilihannya, menjadi keselamatan mereka yang sempurna, dan supaya dia dapat menghasilkan serta membangun gereja, yaitu tubuhnya, untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Nampak visi ini, saudara-saudari, murid-murid nampak atau melihat visi kenaikan Kristus ke surga. Ini memberikan mereka, tidak hanya menguatkan iman mereka, juga memberikan mereka pandangan yang lebih luas terhadap apa yang telah Kristus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya, agar murid-murid memiliki pandangan yang surgawi terhadap rencana kekal Allah di dalam perjanjian baru, agar murid-murid bisa bekerja sama untuk merampungkan ekonomi atau rencana kekal Allah di dalam perjanjian baru. Sewaktu murid-murid menatap ke langit, dengan sungguh-sungguh ada dua orang berpakaian putih di dekat mereka, yaitu malaikat. Dan malaikat berkata bahwa Yesus yang diangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama seperti yang mereka lihat saat Yesus naik ke surga. Kristus naik ke surga dengan di atas awan-awan dapat dilihat oleh para murid-murid, dapat dilihat dengan pandangan manusia, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama di atas awan-awan. Menurut Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Kita tidak bisa melihat kenaikan atau keterangkatan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudari, kita punya kesempatan pada zaman ini untuk percaya bahwa kalau kita hidup, kita bisa menyaksikan kedatangan kembali Tuhan yang kali kedua. Dia akan datang kembali di atas awan-awan dan semua mata akan memandang dia. Masa pandemi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang agar kita mengarahkan pandangan kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang kita melihat dampak kenaikan Kristus bagi murid-murid. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Yang pertama adalah, dampak ini adalah murid-murid tidak meninggalkan Tuhan dan amanatnya. Seperti yang terjadi sewaktu Tuhan disalib, dan kejadian pada saat Tuhan bangkit di dalam Yohanes pasal 21, murid-murid kemudian pergi kembali kepada profesi mereka yang semula, yaitu mereka ke Danau Tiberias untuk menjala ikan. Tetapi di sini mereka kembali ke Yerusalem dan tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa.
Meskipun mereka ada di bawah ancaman orang-orang Yahudi, berarti mereka mempertaruhkan hidup mereka. Tetapi kita melihat di sini mereka taat, mereka kembali ke Yerusalem, dan kemudian mereka berdoa dengan tekun selama 10 hari. Nah, yang kedua kita melihat di ayat yang ke-14. Dikatakan di sana mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelumnya kita melihat murid-murid selalu bertengkar, selalu berebut posisi, siapa yang pertama, siapa yang terutama, siapa yang di kiri dan di kanan Tuhan. Mereka tidak memiliki selera atau minat terhadap perkara-perkara rohani. Tetapi di sini kita melihat ada suatu dampak dari mereka melihat visi kenaikan Kristus dan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu mereka bertekun. Bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah memang ingin mencurahkan rohnya ya bagi perampungan ekonomi perjanjian barunya. Bapa telah menjanjikan yaitu mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus. Namun memerlukan kerjasama. Kerjasama daripada mereka semua. Yaitu mereka dengan tekun berdoa dengan sehati bersama-sama. Saudari, di masa pandemi ini semoga kehidupan doa pribadi dan kehidupan doa kita di dalam kelompok-kelompok kecil semakin intensitasnya semakin kuat. Gereja telah menyiapkan poster virtual beban doa selama 30 hari. Di dalam poster virtual ini ada beban doa, ada pokok doa, beban doa, dan juga ada ayat-ayat untuk didoa bacakan, dan ada perkataan ministry, cuplikan ministry secara singkat. Semoga kita semua bisa memakai poster virtual ini, yaitu poster beban doa selama 30 hari. Kita bersama-sama bertekun, bersama-sama dengan saudara yang lain, berdoa dengan sehati. Maka kita akan mengalami, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita akan mengalami Roh Kudus ini tidak hanya memenuhi kita, Roh Kudus juga akan meluapi diri kita. Sehingga kita semua bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Untuk apa? Menyebarluaskan kerajaannya di muka bumi ini. Perkara yang ketiga yang dibahas di dalam pasal 1 ini, yaitu dipilihnya Matias sebagai pengganti daripada Yudas. Maka dengan demikian, para rasul bersama-sama dengan sehati, mereka berdoa, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka beroleh kuasa, kekuatan, kemampuan, kecakapan untuk mengemban amanat Tuhan, untuk menyebar luaskan Kristus yang bangkit ini. Amin. Sehingga kerajaan Allah berdiri di atas muka bumi. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati saudara-saudari semua.